Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, sebelum bekerja teman-teman ya, beraktivitas di kebun, saya share dulu video tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Di season kali ini temanya itu adalah selalu mengingat tentang kematian. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut teman-teman ya, kayak macam apa-apa selalu ingat kematian, apa-apa selalu dikait-kaitkan dengan kematian, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ada kalanya kita itu selalu teringat dengan yang namanya kematian gitu teman-teman ya. Sehingga ketika kita selalu mengingat ke arah sana, justru itu akan mengganggu perasaan kita teman-teman ya. Ketakutannya pasti hadir, cemasnya pasti hadir, was-wasnya pasti hadir. Nah itu teman-teman ya, karena ya tentang kematian itu merupakan hal yang belum kita inginkan teman-teman ya. Kita itu masih betah lah di dunia ini gitu teman-teman ya. Sehingga ketika kita mengingat kematian itu ya pasti ujung-ujungnya kita berpikir yang lain-lain lagi gitu teman-teman ya. Kalau seandainya gua mati, gimana dengan keluarga saya? Kalau seandainya kita mati, nanti gimana dengan anak-anak saya, dengan saudara-saudara saya, terus mau kemana hidup ini? Nah itu teman-teman ya, nah makanya ketika kita selalu mengingat kematian, pasti pemikiran-pemikiran yang lain hadir, dan kemudian ketika pemikiran yang lain hadir, di situ timbul rasa ketakutan, karena yang namanya kematian itu belum kita inginkan. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang pertanyaannya nih teman-teman ya, kenapa sih orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis mudah sekali mengingat tentang kematian teman-teman ya? Jadi bukan diingatan saja sebetulnya teman-teman ya tentang kematian itu. Kadang-kadang ketika hal yang lain-lain itu selalu dikait-kaitkan dengan kematian teman-teman ya. Jadi bukan diingatan saja. Kadang ketika sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis atau hal apapun yang walaupun itu sebetulnya di luar logika, kadang orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu selalu dikait-kaitkan dengan kematian teman-teman ya. Contoh kecil ya, jangan untuk medis ya. Kalau seandainya dari medis kita misalkan berpikir tentang kematian, ya gitu, kita itu wajar gitu teman-teman ya, karena ada yang dirasa teman-teman ya. Tetapi yang tidak wajar itu ada hal-hal yang di luar logika gitu teman-teman, di luar kewajaran,
kita malah selalu dikait-kaitkan dengan kematian. Contoh kecil lah, kalau seandainya mendengarkan ambulan, nah itu teman-teman ketika ada suara ambulan dari kejauhan, langsung pikiran kita itu, wah ini ambulan mendekati kematian, jangan-jangan habis orang itu diantar sama ambulan, nanti kita nih yang diantar ambulan. Nah itu teman-teman ya. Kemudian mendengarkan suara burung kedasi, kadang selalu dikait-kaitkan dengan kematian. Kemudian selalu mimpi buruk gitu teman-teman ya, jangan-jangan ini pertanda nih kan gitu teman-teman ya. Orang yang terkena anxiety disorder, saat terkena gangguan anxiety disorder, itu hal apapun selalu dikait-kaitkan dengan kematian. Nah itu teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu sih? Orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis kenapa selalu berpikir seperti itu, selalu ngait-ngaitkan seperti itu gitu teman-teman ya. Harus kalian pahami, harus kalian sadari teman-teman ya. Harus kalian terima bahwa kalian itu ada trauma teman-teman ya, ada trauma tentang hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya yaitu tentang kematian. Nah makanya ketika kita ada trauma teman-teman ya, itu pasti tubuh kita itu menjadi waspada teman-teman ya, sehingga hal apapun selalu dikait-kaitkan dengan kematian. Nah itu teman-teman ya, sadari saja, Pak saya itu traumanya dari mana, kalau seandainya kalian belum memahami teman-teman ya. Biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis mengalami traumanya itu di awal-awal. Di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, rasanya kita itu seperti mau pingsan, seperti mau mati, teman-teman ya. Nah, kemudian ketika mempunyai hal seperti itu, kita itu paling paling shock, cemas di situ teman-teman, dan akhirnya pergi ke rumah sakit. Nah, itu teman-teman, dan kejadian itu tanpa disadari menjadi trauma tersendiri teman-teman ya. Dan kalau seandainya sudah ada trauma teman-teman ya, akhirnya pikiran kita menjadi waspada teman-teman ya, perasaan kita menjadi waspada, bahkan tubuh kita juga menjadi waspada, ada penegangan di situ. Nah itu teman-teman yang namanya serba waspada teman-teman ya. Hal apapun selalu dikait-kaitkan dengan kematian. Gak ada sensasi nih, gak ada kejadian apapun teman-teman, walaupun lagi duduk nongkrong seperti ini, kita selalu teringat dengan yang namanya kematian. Bahkan ketika kita nonton TV, nonton laptop atau HP teman-teman ya, kadang selalu teringat dengan kematian. Wah gue nih sedang sakit nih, apakah gue itu umurnya panjang atau enggak, jangan-jangan umurnya udah gak panjang lagi. Ya itu teman-teman, itu dari trauma ya. Kemudian ketika ada trauma ya sudah pasti ya, kita itu menjadi ketakutan, dan kemudian tubuh kita menjadi sensitif, semuanya serba dikait-kaitkan dengan kematian, sehingga nanti menimbulkan mental kita itu menjadi mental tempe teman-teman ya. Mau mandi saja kita takut gitu teman-teman, takutnya nanti sensasi hadir di dalam kamar mandi. Nah itu teman-teman ya, mau jalan-jalan saja tidak jadi karena mentalnya masih mental tempe gitu teman-teman, karena selalu teringat dengan yang namanya sensasi dan kematian. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis harus bisa menerima kalau seandainya kalian itu ada trauma teman-teman, sehingga menimbulkan pikiran dan tubuh kita itu dan perasaan kita itu menjadi serba sensitif teman-teman ya, selalu dikait-kaitkan dengan kematian, karena hal-hal seperti itu ya tidak kita inginkan teman-teman ya. Nah makanya wajar kalau orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu selalu dikait-kaitkan dengan kematian. Dan perlu kalian ketahui, kalau seandainya trauma itu nanti banyak pikiran teman-teman, akhirnya bisa menimbulkan mental kita itu menjadi mental tempe teman-teman ya. Mau ngapa-ngapain serba tidak berani, mau ngapa-ngapain serba takut teman-teman ya. Yaitu takut tentang sensasi hadir, kemudian takut kematian itu hadir teman-teman ya. Itu yang saya alami dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah kemudian gimana sih Pak solusinya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu, biar tidak selalu teringat dengan yang namanya kematian, biar tidak selalu dikait-kaitkan dengan kematian apapun itu gitu teman-teman ya. Karena ketika kita mengingat terus seperti itu ya, kualitas hidup kita itu menjadi tidak nyaman teman-teman ya, pikiran menjadi tidak nyaman, yang harusnya berkembang kemana-mana gitu teman-teman ya, membangun pikirannya teman-teman ya, bikin-bikin rencana gitu, akhirnya mentok di pikiran-pikiran tentang kematian, mentok di pikiran-pikiran tentang hidup ini nggak panjang lagi. Nah itu teman-teman, kemudian perasaan juga tidak terganggu teman-teman ya, yang seharusnya perasaan itu beraneka ragam teman-teman ya, ada rasa sedih, ada rasa kecewa,
ada rasa bahagia teman-teman ya. Nah tetapi saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, ketika ada trauma, ketika selalu kepikiran tentang kematian, perasaan kita juga tidak berkembang teman-teman ya. Setiap harinya itu mengalami ketakutan, gelisah, was-was gitu teman-teman ya, bingung. Jadi rasa bahagia itu nggak ada sama sekali ya teman-teman ya, hilang 100%. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang gimana caranya? Usahakan ketika kalian selalu mengingat dalam pikiran kalian itu selalu mengingat tentang kematian teman-teman ya. Usahakan selalu menanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian itu bakalan baik-baik saja teman-teman ya. Karena memang pada dasarnya kalian itu bakalan baik-baik saja teman-teman. Itu yang pertama, tanamkan saja dalam pikiran kalian bahwa kalian itu bakalan baik-baik saja. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, kalian harus bisa menerima kalau seandainya kalian itu sekarang ada trauma teman-teman ya, trauma terhadap kematian, trauma terhadap hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman ya. Sadari saja ke sana. Kalau seandainya kalian menyadari, oh ya Pak, saya itu ada trauma, sehingga ya lain-lain itu selalu dikait-kaitkan dengan kematian, itu yang salahnya teman-teman ya. Orang yang terkena anxiety disorder, orang yang sedang waspada teman-teman ya, hal apapun selalu dikait-kaitkan dengan kematian, bahkan selalu nyari-nyari informasi tentang kematian. Di googling itu banyak sekali tanda-tanda kematian. Nah itu yang salah teman-teman ya. Nah makanya usahakan terima saja dulu teman-teman, biar kalian itu tidak tidak terlalu kepo dengan informasi tentang kematian teman-teman ya. Makanya usahakan hindari pemikiran-pemikiran seperti itu teman-teman ya. Nah untuk saya pribadi dulu menghindari pemikiran-pemikiran tentang kematian itu hanya dengan cara melakukan aktivitas yang menyenangkan teman-teman ya. Jadi setelah kita selalu menanamkan dalam pikiran kalian teman-teman ya, kemudian bisa menerima bahwa kita itu ada trauma. Nah sekarang solusi yang ketiganya itu adalah gimana caranya supaya saya tidak teringat dengan yang namanya kematian teman-teman ya. Nah untuk saya pribadi, pemikiran-pemikiran tentang kematian itu tidak bisa dihindari teman-teman ya, tetapi hanya bisa dialihkan dengan kesenangan-kesenangan. Usahakan selalu melakukan aktivitas yang menyenangkan teman-teman ya. Usahakan selalu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, biar kita itu tidak selalu kepikiran tentang yang namanya kematian teman-teman ya. Dan ketika kita selalu melakukan aktivitas yang menyenangkan, melakukan hobi-hobi yang menyenangkan teman-teman ya, nanti juga ketika kita mulai terbiasa melakukan hal-hal yang menyenangkan, itu pemikiran-pemikiran tentang kematian itu nanti teralihkan dengan sendirinya teman-teman ya, tergantikan dengan rasa senang, tergantikan dengan rasa bahagia. Dan ketika kita sudah mulai terbiasa dengan rasa bahagia teman-teman ya, di situ rasa cuek hadir. Dan ketika rasa cuek hadir teman-teman ya, kalian mendengarkan berita duka saja, kalian itu biasa-biasa saja. Kemudian ketika ada pertanda ini itu, tidak kalian kait-kaitkan dengan kematian, karena kalian ada rasa cuek di situ. Wah, ngapain mikirin tentang kematian? Toh selama ini sudah merasakan sensasi tidak nyaman sudah beberapa lama tapi tidak kunjung mati. Nah itu teman-teman, nanti di situ kalian akan menimbulkan rasa cuek, dan ketika cuek kalian mulai normal lagi. Untuk mengingat tentang kematian itu teman-teman ya, buat semua orang juga mengalaminya, tetapi semua orang itu belum tentu mengalaminya itu sedahsyat yang kita alami teman-teman ya. Orang normal selalu mengingat tentang kematian, tetapi mereka wajar-wajar saja teman-teman. Bahkan ketika kita bercanda gitu teman-teman ya, kemudian bercandanya itu kelewatan misalkan seperti itu, hati-hati lu besok mati nih. Orang normal dia nggak ketakutan teman-teman ya. Orang normal itu tidak mengalami gelisah, tidak mengalami was-was, tidak mengalami anxiety disorder, tidak mengalami ketakutan teman-teman ya, karena mentalnya baik gitu teman-teman ya. Nah kita orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, karena memang ada trauma, pikiran kita sedang sensitif, kecemasan, ketakutannya masih besar teman-teman. Kalau seandainya kita bercanda, wah kamu sakit, hati-hati lu, itu pertanda kamu mendekati kematian, pasti shock teman-teman ya. Dulu saya seperti itu teman-teman ya, ketika nengok ada yang nengok nih datang ke rumah, Pak Abdurrahman kok sekarang pucat nih. Hati-hati Pak, gangguan asam lambung dan asam psikosomatis menyebabkan kematian. Waduh itu shocknya teman-teman. Padahal asam lambung dan asam psikosomatis itu tidak menyebabkan kematian. Nah itu teman-teman, makanya usahakan untuk kalian yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, kuatkan juga mentalnya. Dengan cara seperti apa? Latihnya itu dengan kesenangan teman-teman. Ketika kalian merasa senang pikirannya, merasa senang perasaannya gitu teman-teman ya, yang namanya kematian itu, yang namanya pemikiran-pemikiran atau teringat dengan yang namanya kematian itu tidak ada teman-teman ya. Dan ketika kalian pun kalau seandainya teringat dengan kematian, karena memang kalian sudah merasa bahagia, di situ ada rasa cuek, kalian merasa biasa-biasa saja teman-teman ya.
Itu yang saya alami dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis ketika yang sekarang masih selalu mengingat tentang kematian karena memang cukup mengganggu juga di pikiran kita, teman-teman ya. Usahakan yang pertama itu tanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian itu bakalan baik-baik saja. Karena memang pada dasarnya kalian itu bakalan baik-baik saja. Nah itu teman-teman. Kemudian yang keduanya, usahakan terima dan sadari bahwa kalian itu ada trauma, teman-teman ya. Trauma di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis seperti mau mati. Padahal itu tidak menyebabkan mati, teman-teman ya. Mungkin gula darah kita itu sedang turun dan akhirnya sensasinya itu seperti mau pingsan. Dan karena ketika kita itu tidak mau hal negatif itu hadir, akhirnya dikait-kaitkan dengan kematian. Wah, ini jangan-jangan mau mati nih, jangan-jangan mau mati. Nah itu teman-teman ya, padahal bukan. Nah makanya yang keduanya itu sadari saja, terima saja bahwa kalian itu ada traumanya. Nah itu teman-teman. Dan kemudian yang ketiganya, untuk menghilangkan trauma, untuk menghilangkan pemikiran-pemikiran negatif itu hanya bisa dihindari dengan selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang, teman-teman ya. Untuk saya pribadi dulu caranya itu ya sering melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, melakukan aktivitas yang menyenangkan, kemudian menghindari dulu berita-berita duka kayak macam begitu. Jadi intinya kita itu gimana caranya nih setiap harinya hati dan pikiran kita itu tetap senang, teman-teman. Dan kalau seandainya nanti kita udah senang tiap harinya, teman-teman ya, di situ nanti timbul rasa cuek. Dan ketika orang lain mengatakan hati-hati lu bentar lagi meninggal kan seperti itu, nanti kalian juga pasti bakalan tersenyum doang gitu, teman-teman ya. Tidak mengalami cemas, tidak mengalami was-was, tidak mengalami gelisah. Nah itu teman-teman, itu yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah makanya mulai dari sekarang, yuk selalu menanamkan dalam pikiran kita bahwa kita itu bakalan baik-baik saja. Karena memang pada dasarnya kita itu bakalan baik-baik saja. Kemudian terima saja bahwa kita itu ada trauma. Kita itu sekarang mentalnya menjadi mental tempe, teman-teman ya. Apapun selalu dikait-kaitkan dengan kematian. Kemudian selalu diingatnya juga tentang kematian. Terima saja bahwa kita itu mentalnya mental tempe karena memang ada trauma. Kemudian yang ketiganya, ayolah kita melakukan aktivitas yang menyenangkan, teman-teman. Walaupun di awal-awal untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan itu gak ada rasa menyenangkan, teman-teman ya. Jujur pengalaman saya seperti itu. Kadang suka bingung juga nih. Dulu saya mancing nih seneng nih. Kenapa sekarang mancing nggak seneng, teman-teman ya? Karena ketika mancing itu selalu teringat dengan yang namanya kematian. Sehingga ya rasa senang itu teralihkan, teman-teman ya, terkalahkan dengan penderitaan-penderitaan, teman-teman. Nah, makanya usahakan harus dibiasakan kembali biar kita itu bisa bersenang-senang, teman-teman ya, bisa merasakan kesenangan lagi. Ada pepatah mengatakan kita itu bisa karena terbiasa. Nah itu teman-teman, nah, makanya usahakan dari mulai sekarang biasakan kembali melakukan kesenangan, hobi-hobi yang menyenangkan, lakukan aktivitas yang menyenangkan. Untuk bersenang-senang itu sederhana, teman-teman ya. Apa yang kita senangi, apa yang kita sukai, apa yang membuat kita bahagia, lakukan saja, teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video tentang seputaran pemikiran tentang kematian, teman-teman ya. Itu memang sangat mengganggu sekali. Walaupun kita sekarang memahami ini ya, memahami, oh iya Pak bener nih, kita itu sebetulnya umurnya masih panjang, ini memang dari trauma selalu teringat dengan yang namanya kematian, kitanya tenang lagi gitu teman-teman. Tetapi sialnya nih untuk orang-orang yang kena aslam, kalau seandainya ada saya sih hadir, pasti itu tentang kematian itu teringat kembali teman-teman. Tetapi kalian harus rajin-rajin melakukan aktivitas yang menyenangkan biar nanti itu kalian terbiasa kembali bisa mengalihkan pemikiran-pemikiran tentang kematian. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman videonya, karena memang sekarang saya harus beraktivitas karena barusan habis kerja di sekolah. Sekarang pulangnya rencana mau nyangkul-nyangkul karena mau nanam-nanam lagi tanaman, teman-teman. Jadi videonya tidak panjang lebar karena sekarang udah durasinya udah 18 menit lebih nih. Cukuplah gitu teman-teman ya. Jadi saya hentikan videonya, semoga saja videonya itu bisa apa ya, bisa bermanfaat buat kalian teman-teman. Semoga saya videonya itu bisa menjadi pencerahan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya juga selalu minta doa sama teman-teman itu. Semoga saja teman-teman itu bisa mendoakan saya biar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian teman-teman ya. Karena itu sudah janji saya, kalau seandainya saya sudah sembuh total, dulu sebelum sembuh total gitu teman-teman, saya
berjanji sama teman-teman itu bahwa saya itu akan terus menemani teman-teman yang sedang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis sampai sembuh total. Nah, makanya di video saya yang dari awal sampai sekarang itu nggak ada share-share video-video yang lain teman-teman ya, karena saya merasakan sendirilah ketika saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu butuh yang menemani, butuh yang yang sepemahaman teman-teman ya, karena ketika kita ngobrol dengan orang lain yang belum sepengalaman itu ya kadang membuat bingung juga, malah kita itu dianggapnya itu lebay, malah dianggapnya itu kita itu aneh teman-teman ya, kok bisa begitu sih, kok bisa begitu tuh, dia orang lain itu nggak tahu kita itu sedang berkecamuk perasaannya teman-teman ya. Nah itu, nah makanya kita itu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis butuh sekali orang yang sepemahaman. Nah makanya saya berjanji sama teman-teman itu akan selalu menemani kalian saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis sampai sembuh total. Nah itu teman-teman, nah makanya doakan saya juga teman-teman ya, biar saya itu tetap sehat teman-teman ya, biar saya itu tetap kuat, biar saya itu tetap ceria agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.